Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Muhammad Syajihan, prodi Sistem Informasi semester 5 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Muanif Ridwan, SPDI MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembahasan sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam yaitu ada Al-Quran, hadis atau sunnah Rasul, kemudian ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Dr. Daud Al-Attar, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz atau lisan, makna serta makna bahasanya yang termaktub dalam mazhab yang dinukilkan secara mutawatir. Definisi di atas mengandung beberapa khususan, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun perkataan atau pikirannya yang datang dari Nabi. Kemudian Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna gaya dan bahasanya. Artinya isi Al-Quran maupun redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga dinukilkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Artinya Al-Quran dapat disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-beda tempat tinggal mereka. Turunnya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, lebih kurang selama 23 tahun, terbagi dalam surah-surah yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Tujuan diturunkannya Al-Quran untuk menegaskan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan semangat dasar Al-Quran itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman, yaitu semangat moral yang menekankan menotisme serta keadilan sosial. Selanjutnya, sebelum lebih rinci lagi menguraikan isi kandungan Al-Quran, di sini dikemukakan mengenai pengaruh dan pembaharuan yang diciptakan oleh Al-Quran dalam sejarah kehidupan umat manusia, yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Adhim Zorqoni. Beliau merinci perubahan-perubahan itu dalam 10 bidang. Yang pertama yaitu perbaikan akidah, kedua perbaikan ibadah, ketiga pembaharuan akhlak, keempat perbaikan masyarakat, kelima perbaikan politik ketenagaraan, yang keenam perbaikan lapangan ekonomi, ketujuh perbaikan perbudakan atau kedudukan kaum wanita, yang keenam itu perbaikan peperangan, kesembilan memberantas perbudakan, kesepuluh kemerdekaan akal pikiran. Selain itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu pada dasarnya mengandung pesan-pesan. Yang pertama yaitu masalah tauhid, termasuk di dalamnya segala kepercayaan terhadap yang gaib. Yang kedua yaitu masalah ibadah, yakni pengabdian kepada Tuhan. Kemudian masalah janji dan ancaman, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadis. Ditinjau dari segi bahasa, hadis adalah cara, jalan, kebiasaan, dan tradisi. Kata hadis dalam Al-Quran terulang 16 kali pada 11 surah. Penyebutan kata hadis dalam Al-Quran pada umumnya merujuk kepada pengertian bahasa, yakni cara atau tradisi. Misalnya sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sesekali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Maka hadis secara terminologi menurut Muhammad Ajad Al-Khatib identik dengan hadis
yaitu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau keizinan. Menurut istilah terminologi, para ahli mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada manusia. Para muhaddisin membagi hadis menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan. Yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan. Yang ketiga sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi SAW. Yang keempat sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang menjadi hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi belum dapat dilaksanakannya, seperti puasa tanggal 9 Asyura. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atas perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad secara harfiah mengandung arti yang sama. Ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menemukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Menurut Mahmud Shaltot, arti ijtihad sama dengan ar-ra'yu, yang rinciannya meliputi pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis, mendapatkan ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh nas dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nas Al-Quran. Yang kemudian pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara amali. Demikian penjelasan dari saya, Muhammad Syajihan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.